Seluruh daerah yang ada di Kota Batam mulai dari Batam Center, Batu Aji, Sekupang, Bengkong, dan sejumlah kecamatan lainnya setiap hari seperti mendapat serbuan dari dua gerai waralaba, swalayan yakni Indomaret dan Alfamart. Selain jarak yang saling berdekatan, kedua gerai waralaba ini sepertinya berlomba-lomba untuk menguasai seluruh Kota Batam, bahkan sampai kompleks pemukiman warga. Dengan mudah gerai-gerai tersebut bisa kita temukan hampir di setiap sudut Kota Batam. Alfamart maupun Indomaret dalam membangun gerainya di Batam benar-benar tak tanggung-tanggung. 2 hingga 3 ruko langsung disewa dan dibangun outlet tersebut dengan menyediakan lengkap segala kebutuhan sehari-hari. Saat ini penolakan dari masyarakat masih terus terjadi, seperti di Kompleks Perumahan Bida Asri 1. Warga setempat membuat spanduk penolakan terhadap keberadaan Indomaret. Dalam papan spanduk tersebut, Ketua RT Bida Asri menyebutkan keberadaan Indomaret telah mematikan usaha kecil dan menengah dan juga membuat resah para pedagang kecil. Kepala BPM PTSP Kota Batam mengatakan, ke depan pihaknya tidak akan menambah izin pembangunan karena hingga kini Alfamart saja yang berizin sudah berjumlah 80 gerai. Pertama mereka dalam proses perizinan. Jadi tidak semua yang kita akomodir, pertama adalah sifatnya di perumahan. Jadi rumah yang dijadikan izin jasa itu kita tidak izinkan. Nah, yang kita izinkan adalah melalui kajian kita, melalui kajian ekonomi juga di tim kan, yang boleh berada di posisinya di ruko-ruko yang jauh dari yang dibutuhkan dari jumlah penduduknya, itu saja. Saat ini udah berapa, Pak? Saat ini kita sudah ada sekitar yang sudah kita keluarkan lebih kurang ya 80 izin lah. 80 izin. Kalau kuota sendiri berapa, Pak? Tidak ada kuota, kita 2016 tidak lagi menambah lagi. Tidak ada penambahan baru bangunan lagi terhadap izin-izin yang ada di itu. Dalam pertemuan dengan Pansus LKPJ tadi pagi, Gustian Riau juga menyebutkan bahwasannya sebagian dari gerai Alfamart dan Indomaret yang telah beroperasi di Kota Batam belum mengantongi izin, sehingga mengundang pertanyaan bagaimana kinerja dari BPM PTSP selama ini dalam melakukan pengawasan di lapangan. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Tim Pansus LKPJ DPRD Kota Batam, Muhammad Jeffrey Simanjuntak menyatakan, akan tetap menjalin koordinasi dengan BPM PTSP Kota Batam sehingga kedepannya lebih mengoptimalkan kinerjanya. Selain kinerja, Jeffrey juga mengharapkan agar anggaran pengawasan BPM ini dapat ditambah sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan retribusi kepada daerah. Menurut Jeffrey, peningkatan kinerja dan pengawasan juga membutuhkan biaya operasional yang perlu ditingkatkan juga, sehingga nantinya kinerja instansi tersebut dapat bekerja sesuai harapan masyarakat dan juga pemerintah. Menurut pandangan saya tidak cukup, sehingga ada pemikiran kami akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan anggaran kegiatan tersebut supaya investasi, karena jantung daripada Batam itu adalah kota industri, mengakibatkan kegiatan itu cukup besar sehingga membutuhkan dana yang lebih besar lagi untuk mensosialisasikan dan mencari investasi yang lebih banyak lagi. Yang kedua, dalam anggaran pengawasan dan pengendalian itu cukup kecil, hampir 350 juta saja dalam 1 tahun. Nah, disinilah perlu kajian lebih mendalam kepada BPM, di mana mereka harus mengawasi hampir ribuan perusahaan baik investasi maupun tenaga kerja yang cukup besar. Dari Batam Kota, Rahmat Purba, BCN TV melaporkan.